Hai guys, ini masih pagi guys. Mbok De berangkat nguli, makanya Mbok De ngomongnya pelan-pelan. Pak Lek masih tidur. Tuh, masih gelap. Lampu harus dimatiin. Karena Pak Lek mangkatnya telat guys. Bukan telat, maksudnya nanti gitu. Ini Mbok De masih pagi-pagi. Ini kan ada tetangga yang masih tidur. Jadi Mbok De ngomongnya pelan gitu. Ya. Biasa guys. Demi sekarung berlian. Enggak guys. Ya memang kerja harus guys di sini. Hidup tanpa kerja melarat. Begitu. Nih guys, tuh bendera Indonesia, Jerman. Keren kan guys? Tuh. Takut jatuh. Tangganya tuh tinggi tuh. Hujan ya. Harus dikunci guys. Ini hujan jadi harus cepat jalannya guys tuh. Hujan. Wah, tetangga. Ya begini guys. Ini tuh masih gelap kan. Suara burung. Tuh kan. Dengar suara burung ya guys. Nah. Tuh mobil Mbok De basah. Hujan. Tuh kan. Hujan guys tuh. Tapi hujannya nggak terlalu ini sih guys. Nggak terlalu deras. Ini burungnya gacor. Denger ya guys. Mbak De sengaja di sini. Burungnya tuh di sana tuh ada pohon kecil. Tuh masih gelap guys, nggak ada orang di luar. Tuh mobil Mbok De basah. Mereka penerbangan. Karena ada Mbok De lewat guys. Jadi penerbangan gitu. Oke guys. Numpak motor dhisik. Wes. Sekarang udah di dalam mobil. Tinggal starter guys.
Sekarang menunjukkan 3 grad. Jadi dingin enggak, panas juga enggak guys. Tapi ya ginilah apa, tetap harus pakai jaket. Ya begini guys, inilah Jerman yang apa merantau di negeri orang, bukan berarti kita enak-enakan mangan turu guys. Jadi selama masih sehat, Mbok De pun giat bekerja. Karena Mbok De orangnya mandiri guys, nggak bergantung dengan siapa-siapa gitu. Ya. Oke guys, saat ini nyambung, nanti Mbok De sambung lagi. Karena perjalanan yang hari ini 1 jam 5 menit guys, jadi lumayan jauh gitu. Oke, nyambung ya guys. So guys, ini udah nyampe ya. Perjalanan menempuh 1 jam 3 menit gitu ya. Jadi agak sepi walaupun maksudnya hujan ya, tapi waduh lampunya mati. Jadi Mbok De nggak kelihatan, tunggu lampu ini Mbok De nyalain. Tuh jadi kelihatan. Ya jadi begini guys, apa perjalanan tadi ya, biar Mbok De kelihatan di bawah lampu. Perjalanan cukup meresahkan gitu, karena kalau hujan begitu agak bahaya guys. Apalagi gelap kan itu ya. Jadi agak sedikit serem juga gitu, tapi karena ya perjalanan agak sepi jadi nggak begitu masalah guys. Ini kalau rame itu aduh rasanya Mbok De nggak sanggup lagi gitu ya, karena serem juga guys. Ini sendirian, terus Mbok De tuh harus ngelewatin kayak pegunungan, hutan kecil gitu guys. Jadi di Jerman ini bukan hanya kota aja guys, jadi kita mau ke kota lain tuh kadang-kadang ngelewatin hutan kecil. Memang sih nggak bahaya gitu, tapi karena Mbok De itu orangnya memang penakut. Jadi kalau ngelewatin hutan tuh mesti pikirannya yang aneh-aneh gitu, takut apalah nanti mobil mogok lah, ada apa-apa gitu ya. Sebenarnya sih aman-aman aja, walaupun kita di hutan mana terus gampang dihubungin kok. Cuma aja Mbok De selalu ya biasa guys, dulu hidup di hutan, jadi kalau ngelewatin hutan tuh ya aneh-aneh gitu pikirannya ya. Tapi ya alhamdulillah saat ini Mbok De udah nyampe dengan selamat di tempat pekerjaan. Ini apa namanya, sekarang maksudnya Mbok De mau masuk, mau berjuang gitu ya, karena seringkali Mbok De sudah mengutarakan guys, kerja di sini bukan dibilang juga kerja tuh enak-enakan gitu ya. Jadi kerja itu di sini benar-benar kita diperes dari tenaga, pikiran, semuanya gitu ya, dan harus fleksibel. Fleksibel bukan berarti kita hanya cuma fleksibel aja, jadi harus bisa semuanya gitu ya. Nah itu perlu perjuangan guys ya. Kan rekan-rekan semua udah pada tahu, atau siapapun yang di luar sana yang sudah memperhatikan kontennya Mbok De. Jadi cerita kehidupan Mbok De kan sudah Mbok De konten semua, jadi bisa disimak. Maksudnya kelemahannya Mbok De itu apa di sini gitu ya. Kelemahan Mbok De itu ini nervous guys. Jadi kan Mbok De setiap minggu tuh dikirim ke perusahaan lain gitu ya, mesti menyesuaikan diri lagi. Tapi karena Mbok De sudah jalanin dengan keikhlasan dan memang mau belajar, walaupun redek, nervous gitu, Mbok De tetap jalankan. Dan kadang sih ada hari guys yang kayaknya tuh Mbok De aduh menyerah gitu ya. Tapi enggak guys, Mbok De tidak seperti itu. Jadi tetap Mbok De itu berjalan ngikutin langkah kaki dan pikiran.
Jadi pikiran itu Mbak De juga harus tantang gitu ya, ada rasa males, ada rasa gitu ya. eh karena di sini umpamanya males nggak mau kerja gitu guys, bisa guys ke dokter gitu ya, dengan alasan saya stres, saya pusing, saya ini, saya itu. Nah itu nanti akan ditulis sama dokter bahwa bisa istirahat di rumah dan apa nggak harus kerja gitu ya. Ini karena memang gelap guys, jadi ya begini lampu mobil tuh mau dinyalain. Bisa seperti itu. Tapi karena Mbok De bukan orang yang seperti itu, karena menurut Mbok De itu perjuangan itu selama kita masih hidup, ya kita lakukan gitu guys ya. Jadi apa, walaupun berat Mbok De tetap melangkah, ngikutin langkah-langkahnya kaki gitu ya. Dan ya ini guys, jadi Mbok De itu latar belakangnya nervous karena setiap perusahaan itu kan walaupun itu satu perusahaan ya, cuma Mbok De selalu apa dikirim di toko-toko lain gitu kan. Tapi setiap toko itu kan punya peraturan sendiri, punya apa alat-alat sendiri. Jadi kayak komputer pun berbeda gitu guys ya. Jadi orang-orangnya tuh pun beda gitu ya. Jadi Mbok De harus mempelajari lagi. Tapi kadang ya itu guys, apa rasa berat, ada apa ya yang menghantui. Karena latar belakang Mbok De itu kan Mbok De hanya kelas 2 SD, jadi segala sesuatu tuh Mbok De harus pikir baik-baik dan melangkah jangan sampai apa fatal gitu loh. Kesalahan sih Mbok De pasti buat salah gitu ya, karena kalau Mbok De nggak pernah buat salah bohong gitu kan. Jadi begitu guys, apa kerja di sini semuanya itu memerlukan apa ya, tenaga yang luar biasa, energi semuanya guys ya. Tapi ya itu tadi Mbok De ngikutin langkah-langkah terus, ngikutin kaki, ngikutin pikiran, tetap berjuang selama Mbok De masih bernafas gitu guys ya. Bisa aja sih apa ke dokter ya itu tadi. Kalau ke dokter itu tergantung kita bisa bikin keluhan apa gitu ya. Dokter itu akan tulis semua ya. Nanti dikasih obat, istirahat, obatnya mau diminum atau enggak itu mah urusan belakangan gitu guys. Yang penting bisa istirahat di rumah gitu kan. Tapi prinsip Mbok De itu beda guys. Kalau nggak sakit beneran Mbok De nggak mau di rumah gitu kan. Karena Mbok De masih mau belajar terus menerus gitu. Tuh kelihatan guys. Mbok De di bawah lampu. Oke guys. Saat ini memang Mbok De ada waktu 10 menit. Jadi makanya Mbok De ngevlog di depan. Itu kantornya di sana guys tuh. Tuh. Harus jalan ke sana. Ya. Jadi nanti nyambung lagi guys kalau Mbok De sudah selesai kerja ya. Oke, nyambung ya guys. Ada waktu sedikit karena 20 menit lagi kantin dibuka. Jadi Mbok De masih 20 menit lagi ada waktu. Apa namanya, jadi Mbok De ada waktu untuk vlog gitu guys, sebentar aja sih ya, sambungan yang tadi guys. Jadi kerja di sini seperti ini guys, perlu tenaga, perlu apa konsentrasi, karena ya jadi cari dolar pun yang nyata itu agak susah juga. Jadi tidak segampang seperti apa yang kita bayangkan gitu guys. Karena pintu tak tutup guys. Takut ada orang masuk. Iya. Karena Mbok De bilang Mbok De perlu 10 menit untuk diri Mbok De sendiri gitu. Ya guys, jadi sekali lagi pokoknya kerja di sini kadang-kadang itu guys, mental kita pun diuji, otak itu mental ya. Jadi apa
semuanya itu perlu tenaga. Hari ini kayaknya Mbok De mentalnya diuji luar biasa, karena Mbok De ya kalau nggak bikin kesalahan nggak usah kerja guys. Bukan berarti Mbok De bener terus gitu ya. Mbok De bikin satu kesalahan, bukan kesalahan sih, Mbok De order sesuatu, nyampe nya tuh beda gitu guys. Walaupun itu kan semuanya ada nomor segala macam gitu ya, tapi itu tadi apa, entah yang salah itu siapa, pokoknya barangnya tuh datang beda gitu loh. Nah, Mbok De berusaha untuk menjelaskan, akhirnya bercekcok sama orang sini. Nggak gampang juga gitu guys, apa, apalagi kadang bahasa kita gitu ya terbatas ya. Mbok De bilang, boleh dibilang menguasai sih menguasai, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin kita tuh pengen marah nggak bisa keluar gitu guys ya. Jadi ya itu apa, perlu kesabaran, perlu tenaga spesial ya. Tapi Mbok De tetap berusaha, perjuangan ini nggak sia-sia gitu, apa, mencari dolar yang nyata tuh tidak semudah apa yang kita bayangkan, apalagi mencari dolar di dunia YT gitu ya, itu susah gitu ya. Tapi ya dengan kesabaran gitu ya, jadi potong biasa-biasa kepotong. Ada orang masuk kan tapi nggak apa-apa sih, apa, Mbok De itu orangnya fleksibel gitu ya. Jadi apapun yang Mbok De hadapi, Mbok De belajar tenang, apa, sabar, karena dengan kesabaran itu guys kita bisa meraih apa yang kita cari gitu ya. Jadi cuma kesabaran yang bisa menghasilkan buah yang baik gitu. Karena kalau kita gerasa-gerusu ngikutin emosi guys, gak bakal sukses kita. Karena ya itu tadi guys, segala sesuatu kita harus belajar sabar, merenungkan. Walaupun kita kadang-kadang gak salah, dibilang salah, sabar guys. Karena hidup ini kadang-kadang perlu perjuangan. Kita nggak salah pun disalahkan, apalagi kalau kita salah gitu ya, itu luar biasa ya. Tapi ya itulah, demi kita cari dolar, kadang-kadang pengorbanan bukan hanya perasaan, jadi pengorbanan antara perasaan dan jiwa jadi satu. Tapi ya itulah, Mbok De tetap bertulang besi, kulit badak, tetap semangat, tidak ada kata menyerah gitu guys. Itu Mbok De, selama masih ada nafas, masih hidup, harus berjuang guys. Dan apalagi kalau sehat, bersyukur gitu kan. Jadi ya inilah guys, suka dan duka. Kadang-kadang di negeri orang kita bekerja, mencari uang, nafkah, dengan perasaan dan segala macam kita berguling-guling gitu ya. Oke guys, ini waktunya sudah ada karena satu teman sudah ngetipin mata. Oke, nyambung. Ini guys, kelihatan nggak? Hujan salju sama es. Tuh, ini Mbok De sudah selesai kerja. Kelihatan nggak tuh rintik-rintik? Jadi turun jadi es. Ini batu tempat parkir di mana Mbok De parkir. Licin, bahaya gitu guys. Jadi sekarang Mbok De udah selesai kerja. Mbok De mau pulang ke rumah. Tuh, begini guys cuacanya. Ini kelihatan kan di mobil kayak gini. Ya ini guys, ini cuaca di Jerman kalau mau musim semi
Ini hari-hari akhir daripada musim dingin, jadi timbul kayak gini guys, hujan es, entah sebentar panas, dingin, karena si matahari ini mau keluar angel guys ya. Tuh Mbok ngambilnya gini guys supaya kelihatan gitu nih di mobil yang Mbok kayak gini tuh kan. Nah sekarang Mbok harus pulang ke rumah. Ini Mbok udah di tempat parkir. Tempat parkirnya batu-batu guys, licin karena esnya itu apa sih, nyemek-nyemek gitu loh, jadi jalannya harus hati-hati ya. Tuh sekarang Mbok masuk di mobil tuh, kelihatan kan, jadi esnya nyemek-nyemek gitu guys ya. Mau tak balik nih kameranya, lihat kacamatanya Mbok di tar ya. Tuh ini tempat parkirnya guys, jadi apa tempat parkir dimana Mbok dikerja gitu maksudnya tuh kan. Sekarang Mbak balik begini guys, tuh kacamataku sampai begini karena yaitu hujan es, apa es nyemek-nyemek sama air guys, jadi rintik-rintik gak jelas, dingin sekali guys. Ini sebenarnya nggak seberapa minus sih, masih plus tapi cuma 2. Terus apa ini bahayanya kalau di jalan tol guys, makanya sebentar lagi Mbok dia masuk jalan tol. Mbok dia kudu tarik nafas dulu dan mikir mau cari jalan pintas yang nggak harus melalui jalan tol. Mbok dia lagi berpikir gimana gitu ya, tapi tetap aja agak bahaya guys, ini licin kalau begini nih. Jadi untuk ban kita tuh, makanya beruntung Mbok dia belum ganti ban buat musim panas gitu ya, karena kalau udah diganti guys, kalau ada apa-apa asuransi nggak mau bayar gitu kan. Nah ini di sini peraturan lagi guys, jadi peraturannya tuh banyak sekali. Jadi untung kemarin tuh kan Mbok dia mesti betulin, bukan betulin, maksudnya mobil Mbok dia harus diservis, namanya servis A, B, C. Nah kemarin tuh A itu ngisi minyak, ngisi apa namanya air aki dan lain-lain guys ya. Itu aja lumayan guys. Aduh, mobil juga mahal biayanya di sini guys. Jadi orang tuh punya mobil memang harus, karena kalau nggak punya mobil, nggak punya SIM, memang duit ngumpul tapi nggak bisa kemana-mana guys ya. Jadi ya kayak gitu, ada apa namanya enaknya nggak enaknya gitu. Ini Mbok dia udah kelihatan kuyup-kuyup, capek guys ya. Sekarang Mbok dia sudah menempuh setelah 9 jam di atas kaki, berdiri dan duduk dan segala macam guys. Dan saat ini Mbok D menuju pulang ke rumah ya. Ketika udah nyampe Mbok D sambung lagi ya. Ini Mbok D mau ngelapin kacamata nih yang kayak gini tuh. Ini es guys ya, es sama air nyemek-nyemek ya. So sekarang Mbok D sudah nyampe guys. Ini sekarang Mbok D tadi nggak ada tempat parkir guys, jadi agak jauh ini jalannya karena jamnya itu jam orang-orang sudah pada selesai kerja ya. Jadi ini aku di jalan raya guys, ini muter-muter sampai Mbok D tadi parkir yang ini loh guys, yang model paralel tuh. Jadi di belakang Mbok D ada mobil, depan Mbok D ada mobil, Mbok D harus di tengah-tengah. Memang di sini kalau nyetir itu guys harus punya mental ya, karena kalau kita lagi di jalan raya gini parkir itu Pak Le aja dia nggak sanggup ya. Tapi karena mentalnya Mbok D ini, maaf guys, mentalnya Mbok D ini sudah di apa ya, digembleng. Jadi
Ya orang boleh liatin, orang boleh ngebel, orang boleh. Nah, terus mau diapain gitu? Kan buat dibuka kaca, buat dibilang mau parkir, jadi harus sabar gitu ya. Walaupun keluar masuk, nggak masuk masuk guys. Tapi ya gimana, memang harus parkir gitu kan. Jadi sekarang ini Mbok D parkir di jalan raya. Ini masih salju guys, itu salju, hujan salju nih merata di bagian daerahnya Mbok De itu sampai kayak gitu. Jadi merata, walaupun ini jaraknya antara tempat kerjaan Mbok De ini 70 km ya guys. Tapi tetap aja ini sama di sini juga hujan gitu loh. Ya. Habis ini ya alhamdulillah gitu guys, tadi perjalanan di jalan tol tuh agak sedikit bahaya juga, karena jalanan tol itu kalau hujan es begini ini sangat bahaya sekali. Jadi ya licin, di samping licin gitu guys, itu jalanan tuh jadi gelap gitu loh, karena cipratan air dari orang nyetir itu. Jadi bahaya juga. Jadi Mbok De nyampe di rumah nih alhamdulillah, udah bersyukur gitu ya. Tidak ada halangan apapun, karena nyetir di sini memang enak, tapi ya tuh guys harus konsentrasi 100% ya. Jadi tidak main-main gitu, dan perjalanan itu ngomong udah belebetan, capek guys. Ya di jalan tol tuh bisa secepat mungkin gitu loh. Tapi karena ya itu tadi, di sini harus konsentrasi 100% kalau nyetir, jadi tidak boleh main-main. Maka dari itu terus terang guys, kepala Mbok De itu cekot-cekot sekarang ini, karena ya konsentrasi itu juga nggak gampang gitu, karena kan tahu sendiri guys, kalau nyetir itu seluruh tubuh harus bekerja ya. Jadi dari mata, pikiran, tangan, kaki, karena mobilnya Mbok De ini nggak otomatis guys, jadi harus semua bekerja gitu ya. Kalau punya Pak Le itu otomatis ya, jadi lebih gampang nyetirnya, jadi kayak mainan gitu. Tapi kalau mobilnya Mbok De ini harus konsentrasi semua. Ya begini guys, kalau di jalan raya rame lalu lalang mobil, dan mereka tuh nggak sabar ya satu sama lain, stres gitu loh. Karena jam-jam segini ini guys, rebutan tempat parkir. Ini kan yang punya mobil tuh banyak sekali, jadi satu rumah tuh bisa ada 3-4 mobil, 4 orang 4 mobil, 5 orang 5 mobil. Jadi ya gimana, tempat parkirnya nggak ada gitu loh. Paling setiap orang tuh punya tempat parkir cuma 1, maksimal 2 gitu kan. Ini Mbok De cuma punya 1, mobilnya 2 kan. Jadi salah satu harus ngalah gitu ya. Mbok De selalu parkir di luar begini, karena Pak Ale kan pulangnya lebih telat gitu. Karena Pak Ale itu pergi kerja lebih siangan daripada Mbok De gitu loh. Begitu guys, ini jadi hari ini cuap-cuapnya Mbok De mengenai bekerja di Jerman, dan susah senangnya kita di sini. Walaupun tinggal di negeri kaya raya, tapi bukan berarti kita tuh cuma enak-enakan gitu ya. Kita juga harus kerja keras guys. Jadi apa yang kita dapat itu ya harus usaha gitu loh. Jadi tidak ada guys enak-enakan, mentang-mentang kita dikawin orang bule atau dinikahi orang bule terus enak-enakan, enggak juga guys. Karena Mbok De juga orangnya pengen mandiri. Mbok De tidak pengen bergantung dengan siapapun gitu ya. Mbok De maunya mandiri dari dulu gitu. Jadi inilah Mbok De gitu ya,
menceritakan kehidupan di Jerman, kerja dari tadi pagi waktu Mbok D mengawali bikin video ini, masih gelap di mobil, sampai sekarang di mobil sudah terang guys. Saat ini Mbok D benar-benar sudah sangat capek sekali, jadi harus jalan kaki. Nah ini ada, jadi di sini karena jalan raya guys, makanya mobilnya lalu lalang. Paling nggak berani parkir di sini guys, takut mobilnya diserempet orang lah. Dia juga nggak berani maju mundur dilihatin orang, itu nggak berani guys. Kalau Mbok D itu mental bajak, jadi udah biasa gitu ya. Cuma dilihatin orang loh, emang kenapa gitu loh ya guys. Jadi terima kasih guys yang sudah menyimak videonya Mbok D. Ini kisah nyata kehidupan Mbok D di Jerman. Susah senangnya menjadi kuli di Jerman ya guys ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Mbok D tetap bersyukur kelas 2 SD bisa nguli, yang boleh dibilang di sini Mbok D juga termasuk orang yang dibutuhkan dan boleh dibilang penting juga gitu guys. Jadi di sini Mbok D hanya bersyukur bagaimana Mbok D bisa menghadapi kehidupan di Jerman yang begitu peraturannya sangat keras sekali, dan harus fleksibel, dan harus berat guys di sini itu ya, harus menguasai bahasa dan lain-lainnya gitu ya. Tapi Mbok D bersyukur saat ini bisa menjalani dengan ya suka dan duka begitu guys ya. Terima kasih guys untuk semua yang sudah nyimak videonya Mbok D. Mudah-mudahan ada maknanya dan berguna begitu guys ya. Dan jangan lupa guys, kalau suka videonya Mbok D silahkan di share atau like atau di subscribe begitu guys. Terima kasih sekali lagi guys ya yang sudah selalu setia sama Mbok D, menemani cuap-cuapnya kisah bocah cilik dari Blora Jawa Tengah yang sekarang masih berusaha sekeras tenaga di Jerman dinikahi berondong bule guys. Dan kisah ini kisah yang kisah nyata gitu guys ya. Jadi kalau yang mau menyimak sungguh-sungguh boleh diambil hikmahnya, betapa perjuangannya Mbok D dari umur 9 tahun sampai saat ini masih berusaha dan seger buger, kinuk-kinuk terus gitu guys. Tetap Mbok D syukuri terus gitu guys ya. Oke guys, sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia guys, karena bahagia itu penting sekali ya. Oke, sampai di sini dulu, ketemu lagi di video berikutnya guys. I love you, bye bye.